Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya bisa kembali melayani saudara di acara Sela. Bagi saudara yang belum tulis Tuhan Yesus baik, tadi di awalnya saudara boleh tulis double. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, sebuah kebanggaan saya bisa kembali melayani saudara, sebuah kehormatan saudara memilih untuk memberikan waktu bersama dengan Tuhan, bersama dengan saya. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, hari ini ada pesan Tuhan bagi setiap saudara. Hari ini kita mau bahas satu firman Tuhan, yaitu bebas dari kegelisahan. Saudara, minggu lalu kita sudah bahas bebas dari kekhawatiran. Hari ini kita mau membahas lanjutan. Ya, selama beberapa minggu ini di acara Sela setiap hari Selasa, saya melanjutkan seri ini, yaitu seri kebebasan. Sama-sama tulis di live chat, saya harus bebas. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sudah diberikan sebuah privilege. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang bebas, orang-orang merdeka. Dan sangat sedih kalau orang yang bebas ini, kita masih terbelenggu dengan berbagai macam hal. Karena itu firman Tuhan gunanya adalah untuk membuat saudara yang terikat bisa terlepas. Sehingga saudara dan saya bisa jadi orang yang bebas, orang yang benar-benar merdeka. Karena firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, kalau kita kenal Tuhan Yesus, tapi kita hidup selalu diikat sama yang namanya kegelisahan, maka percuma gitu. Atau saya boleh katakan sayang sekali iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita sebuah grace, kasih karunia untuk kita bisa menikmati hidup bebas dari kegelisahan. Karena dia udah mati buat saudara dan saya. Kalau dia belum mati buat saudara dan saya, mungkin saudara masih bisa bilang, wah udah undi pak, ya mungkin. No. Tapi firman Tuhan berkata saat saudara dan saya percaya kepada dia, percaya kepada anak itu. Maka anak itu benar-benar memerdekakan saudara dan saya. Dan hari ini kita mau bahas tentang yang namanya kegelisahan. Nah, sebenarnya apa itu kegelisahan? Sebenarnya kegelisahan itu perasaan campur aduk. Sama-sama tulis di live chat, campur aduk. Campur aduk antara khawatir, takut, gugup, gak tenang. Kenapa? Karena sesuatu yang berada di masa depan. Kita kenapa bisa gelisah? Karena kita khawatir apa yang terjadi besok. Kita khawatir apa yang terjadi nanti malam. Kita khawatir gimana kalau aku di PHK sama bosku karena aku sakit COVID. Gimana kalau aku gak bisa bayar kontrakan bulan ini? Karena semua dipotong gaji. Saudara, bahkan orang-orang yang berduit pun ngalamin kegelisahan. Anxiety, ada yang sampai anxiety attack. Dan saudara, orang yang hidup dalam kegelisahan sangat menderita sekali. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang hidup dalam kegelisahan, hidupnya gak ada damai sejahtera. Saudara bayangin, punya uang tapi gak ada damai. Aduh. Gak enak saudara. Ya kan? Uang banyak. Tapi di rumah ribut terus. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Kalau hari ini saudara gelisah gitu. Gak ada damai sejahtera. Rugi hidup saudara. Karena Yesus lahir di dunia ini sebagai raja apa? Raja damai. Saudara, orang yang hidupnya dalam kegelisahan kehilangan sukacita. Gak pernah dalam hari-harinya ada sukacita. Dan yang ketiga, gak ada lagi semangat hidup. Dia bilang, percuma kerja. Percuma mulai bisnis yang baru. Percuma mulai pekerjaan yang baru. Kenapa? Karena dia selalu gelisah. Gimana kalau ini gagal? Gimana kalau ini gak terjadi? Karena itu hari ini biar firman Tuhan yang membebaskan saudara dan saya. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Keren ini saudara. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayo, saya minta para WL gantian untuk membaca, bantu saya ya. Ayo, silakan. Dimulai dari Pak Boy dulu. Puji Tuhan. Firman Tuhan 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Haleluya. Ayat yang ketujuh, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni. Nah saudara, di sini kita lihat ada sebuah kegelisahan yang dialami oleh seorang tokoh yang luar biasa yang mengalahkan 450 Nabi Baal, yaitu yang bernama Elia. Saudara, Elia baru aja mengalahkan di ayat 8, di pasal 18 dia baru aja mengalahkan tentaranya Baal, saudara, yaitu 450 pendeta-pendetanya Baal. Dan dengan kekuatan yang begitu dahsyat yang Tuhan berikan kepada dia. Di ayat yang barusan kita baca tadi dikatakan dia mau mati rasanya. Dia gak ada lagi semangat hidup, bayangin baru aja ngalamin kemenangan besar. Tapi tiba-tiba dia bilang, aku lebih baik mau mati, I wanna die. It's better if I die. Lebih baik mati daripada hidup. Nah saudara, kenapa seorang nabi besar seperti Elia bisa ngalamin kegelisahan? Nah kalau, dan logikanya gini, kalau yang namanya Elia saja mengalami kegelisahan, apalagi kita. Setuju dengan saya? Kadang-kadang kita juga ngalamin hal yang sama. Karena itu saya ingin katakan, gelisah gak dosa. Tulis di live chat, gelisah tidak dosa. Saudara, gelisah bukan sesuatu yang salah. Tapi sesuatu yang bisa kita hindari gitu loh saudara. Ya kan? Memang kita bisa saja gelisah, tapi kita gak boleh hidup dalam kegelisahan. Nah saudara, secara cepat karena ini acara Sela, saya gak boleh terlalu lama. Apa yang menyebabkan Elia bisa ngalamin kegelisahan yang begitu besar? Saudara, saya lihat yang pertama karena dia merasa dia sendirian. Tulis di live chat, jangan merasa sendirian. Saudara kalau nanti baca ayat 9 sampai ayat 10 nanti saudara baca. Dikatakan Elia berkata, gak ada sisanya tinggal aku Tuhan. Orang yang hidupnya selalu merasa dia sendirian. Saya mau katakan kepada saudara, pasti dia gelisah. Saudara, orang yang merasa dirinya gak ada yang peduli dengan dia. Gak ada yang support dia, gak ada yang sayang dia. Gak ada yang peduli dengan dia. Maka orang itu gampang jatuh dalam kegelisahan. Nah saudara, itulah taktik dari iblis. Iblis membuat kita berpikir gak ada yang bersama dengan kita. Iblis akan membuat kita berpikir kamu tuh sendirian menjalani hidup. Iblis akan berbuat gak ada yang bisa ngerti kamu. Gak ada yang dukung kamu. It's you against the world. Kamu lawan dunia. Semuanya pada mau ngancurin kamu. Dan seringkali bodohnya kita, saya katakan kita karena kadang-kadang saya juga ngalamin itu. Kita percaya sama iblis. Kita kadang-kadang berkata, iya benar juga ya iblis. Iya ya, mungkin gak ada yang peduli dengan aku, mungkin gak ada yang dukung aku. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di acara Sela ini. Saudara gak pernah sendirian, tulis di live chat, saya gak pernah sendirian. Saudara gak pernah sendirian, meskipun secara fisik mungkin dalam hidup kita sendiri. Mungkin saudara di rumah sendirian, mungkin saudara belum punya pasangan hidup. Saya doakan sebentar lagi tuh saudara dapat ya.
Tapi mungkin saudara sendirian, keluarga saudara jauh. Mungkin saudara orang rantau, saudara dari luar pulau datang ke sini. Dengarkan saya baik-baik, tetap Roh Kudus menyertai saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita apa? Dia Immanuel. Artinya dia selalu menemani kita. Karena itu kita nggak pernah sendirian. We are never ever alone. Kita nggak pernah sekalipun sendirian. Dan saudara, orang yang merasa sendirian akan ngalamin nggak bisa tidur, selalu negatif. Dan iblis tahu, wah, kalau aku bisa buat orang ini ngelakuin itu, aku bisa membuat orang ini jauh dari Tuhan. Karena dia ngerasa sendiri, Tuhan aja gak peduli, ya udah gak usah doa. No. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara gak pernah sendirian. Jangan kalah hanya dengan perasaan yang gak jelas. Wah, saya sendirian. No. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran harus di atas perasaan. Tulis di live chat, kebenaran di atas perasaan. Iblis itu jagonya mainin perasaan. Bukan cuma buaya darat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan kita kalah. Kenapa? Kenapa kita gak boleh kalah? Karena kita berdiri di atas kebenaran. Yang kita kejar jangan perasaan itu. Tapi yang kita kejar, kita harus kejar kebenarannya. Kejar Tuhan. Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang Jehovah Jireh menyediakan. Dia bukan hanya menyediakan berkat. Tapi dia juga menyediakan bagi saudara kekuatan. Dia menyediakan rasa cukup bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Kenapa kok orang bisa gelisah? Dan mungkin saudara hari ini merasa sendirian. Dengar baik, biar firman ini mengubah hidup saudara. You are not alone. Meskipun saudara ditinggalkan pasanganmu. Meskipun engkau ditinggalkan anakmu. Engkau ditinggalkan orang tuamu. Kau gak pernah sendirian. Dan meskipun saudara bilang, Pak tapi saya gak bisa lihat Tuhan. Loh saudara, acara Sela ini, saudara bisa lihat kami-kami. Saudara gak pernah sendirian, ada kami gitu loh saudara. Ya kan, kami menemani saudara malam hari ini. Gak pernah sendirian. Yang kedua, kenapa kita seringkali bisa gelisah hidup? Karena yang kedua, karena kita fokusnya salah. Iya, fokus kita salah. Kita selalu fokus kepada yang negatif. Kita fokus sama yang jelek. Yang namanya Elia fokusnya sama siapa? Sama Isabel. Namanya aja nyebelin saudara, Isabel. Fokusnya Elia selalu, wah gimana kalau Isabel bunuh saya? No, fokus kita gak boleh salah. Kalau fokus kita salah, kita bisa kehilangan gambaran sempurna yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Gambar di depan saudara, di TV saudara, di handphone saudara ini bagus. Kenapa? Karena fokus di saya. Fokus di semuanya. Saya selalu bilang sama semua yang megang kamera, kamu harus fokus tuh ya. Jangan sampai gak fokus. Ini fokusnya itu paling penting. Kenapa? Karena secanggih-canggihnya kamera, kalau kamera ini gak fokus, jadi jelek hasilnya. Boleh saudara kamera harganya 5 miliar. Ada saudara, kamera 5 miliar. Tapi kalau gak fokus yang megang, jelek hasilnya. Gak ada yang tahu itu 5 miliar. Tapi kamera yang sederhana, di tangan orang yang mengerti tentang fokus, hasilnya pasti baik. Elia fokusnya sama Isabel. Wah ini, bahaya Isabel, mati wes, aku capek Tuhan. Ngadepin orang kayak gini, no. Hari ini fokus kita gak boleh itu. Fokus kita harus apa? Fokus kita bukan hanya, oh Tuhan, itu terlalu dangkal. Tapi fokus kita adalah kehendak Tuhan. Wah itu. Tulis di live chat, fokus kehendak Tuhan. Saudara jangan fokus sama sakitnya terus. Corona, COVID, positif. Oke, positif. Tapi fokus kita jangan sama positifnya. Tapi fokus kita sama apa? Kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita bisa bersaksi. Kita fokus aja sembuh, kita fokus aja nyembah Tuhan. Nanti cepat sembuhnya bisa jadi kesaksian buat banyak orang. Jangan fokus, aduh sakit, aduh gimana ini, aduh gejalanya nambah terus tiap hari. Ngapain? Tapi hari ini belajar, fokusnya sama kehendak Tuhan. Aku harus jadi berkat. Oh, aku sakit kayak gini supaya aku bisa cerita ke orang yang sakit. Supaya mereka bisa kuat. Gitu. Fokusnya sama apa?
fokus kita sama kedekatan sama Tuhan. Saudara mungkin ada yang lagi sakit COVID. Fokusnya bukan sama penyakitnya, tapi fokusnya, ayo aku harus lebih dekat sama Tuhan. Biasanya harus ketemu orang, makan siang, makan malam, makan pagi. Sekarang santai. Sekarang apa? Di rumah, di kamar. Nyembah Tuhan, fokus sama kedekatan kita sama Tuhan. Percaya dengan saya kalau saudara fokusnya sama kedekatan kita sama Tuhan. Isolasi mandiri 7 hari gak kerasa saudara. Gak kerasa. Gak kerasa. Tapi kalau fokus kita sakit, aduh 1 hari aja stres. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Jangan ngerasa sendirian. Jangan saudara dan saya fokusnya salah. Tapi hari ini percayalah dengan saya. Kita harus mencari kebebasan dari kegelisahan itu di dalam Tuhan Yesus. Caranya gimana? Sederhana. Dua cara yang sederhana. Secara cepat di catatan saya. Yang pertama, hidup kita harus seimbang. Tulis di live chat, seimbang. Seimbang gimana maksudnya? Seimbang antara kita dunia dan Tuhan. Harus seimbang dong pelayanan dan keluarga. Karena itu di gereja ini, di GSJS, saya gak terlalu ngadain meeting terus. Wah harus ini, enggak. Supaya apa? Supaya di rumah, supaya di tengah minggu ada waktu buat keluarga. Kenapa? Karena harus seimbang. Kalau pelayanan terus, wah bahaya nanti. Keluarganya gak keurus. Ya kan? Keluarganya jadi berantakan. Nah tapi kita harus seimbang. Nah yang namanya Elia, kenapa dia sampai bisa gelisah gitu? Karena dia gak makan. Apa dia kerja, dia baru aja bunuh 450 Nabi Baal. Dia baru ngalahin, capek. Gak diseimbangi dengan istirahat. Akhirnya apa yang terjadi? Gelisah. Saudara, orang yang hidupnya gak pernah seimbang, dampaknya selalu negatif. Selalu negatif. Bisa membuat orang gak baik. Apapun di dunia ini yang gak seimbang gak baik. Contoh paling gampang apa? Contoh paling gampang, gula darah. Kenapa orang bisa sampai kencing manis? Karena gak seimbang. Gak seimbang apa? Gak seimbang pemasukan gulanya dan insulin yang dikeluarkan sama pankreas. Akhirnya apa? Rusak. Diabetes. Orang bisa sakit jiwa, kenapa? Ayo coba, orang sakit jiwa kenapa? Orang sakit jiwa itu sederhana definisinya. Saya tahu karena saya dulu sekolahnya dokter, jadi saya ngerti definisi-definisinya saudara. Sakit jiwa itu definisinya karena ada ketidakseimbangan di otak. Kimianya nggak seimbang karena itu jadi gila. Jadi sakit jiwa. Apapun di dunia kalau nggak seimbang, nggak bisa. Kalau makan kita sama olahraga kita nggak seimbang, jadilah perut besar. Kalau kehidupan rohani kita, duniawi kita nggak seimbang, jangan kaget kalau ada masalah saudara stres, gelisah. Nah rohaninya nggak pernah diisi. Ayo hari ini belajar seimbang antara rohani dan duniawi. Wah Pak, masa orang Kristen nggak boleh, masa orang Kristen boleh duniawi? Loh, kalau kita gak ada duniawinya, terus kita gak tinggal di bumi kan kalau gitu. Emang gak ada yang kita butuhkan secara duniawi. Itu orang munafik, ya kan? Saya mau katakan kita tetap butuh hal yang duniawi. Kadang-kadang kita tetap butuh hiburan, kadang-kadang kita tetap nonton sinetron. Entah itu Layangan Putus atau All of Us Are Dead, apapun yang di Netflix atau Disney Plus sekarang. Kadang-kadang kita juga butuh entertainment. Kadang-kadang kita juga butuh dengerin musik. Kadang-kadang kita juga butuh nonton bioskop. Kadang-kadang kita juga butuh jalan-jalan refreshing sama teman-teman. Kuliner, itu butuh, itu duniawi. Gak ada yang namanya makan rohani, mana ada makan babi rohani, gak ada. Kecuali dengan alasan tadi makan setan saudara. Tapi kita tetap butuh duniawi, tapi jangan lupa sama rohaninya gitu loh saudara. Harus seimbang. Kita boleh kalau di hari biasa, hari Senin, hari Rebu gitu kita kerja. Tadi pagi saudara kerja, saudara
jalan-jalan, saudara apa. Tapi saat waktunya kita ngisi rohani, jangan masukin yang jasmani gitu. Jangan tetap masukin yang duniawi di situ. Waktu ibadah megang handphone, buka Instagram, itu kan waktu duniawi. Kenapa gak seimbang? Amin saudara. Ada waktu lah kita nonton gitu kan. Ada yang beli TV besar, speaker bagus, gak apa-apa. Kalau saudara punya uang dinikmati. But, kalau waktunya ibadah, ya jangan tetap setel YouTube gosip saudara. Tapi dengerin ibadah, nyembah sama-sama. Lalu nanti mau lanjut lagi gak apa-apa, tapi harus seimbang. Karena itu saya sangat bangga dengan saudara setia ikut Selah. Saudara seimbang sekali. Saudara tetap konsisten, nyembah Tuhan. Tambah minggu ini tambah banyak saudara Selah nyembah. Saya berdoa, saudara terus pertahankan ini. Saudara terus pertahankan menyembah Tuhan. Saudara terus pertahankan seimbang menyembah Tuhan. Maka saya yakin dan percaya ada berkat besar yang menanti saudara. Berikan tepuk tangan di validasi buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa lepas dari kegelisahan? Yang pertama, seimbang hidup kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk lepaskan kendali. Nah ini. Ada di sini yang control freak. Sukanya semuanya harus dia kendalikan. Nah itu saya. Saya semuanya mau saya kendalikan. Karena itu dulu semua di gereja saya kerjain semua. Tapi gak bisa kayak gitu terus. Sampai satu titik saya sampai stres, saya sampai gelisah, saya sampai gak bisa tidur. Kenapa? Karena semuanya saya kendaliin sendiri. Karena itu sekarang saya udah mulai lepas, ya kan? Yang ngatur ini, ngatur pembicara, ngatur semua saya udah lepas. Nah, di situ saya bisa lebih tenang. Elia sebelumnya dia bilang, gak ada yang lain, cuma aku Tuhan. Loh, padahal ada berapa ratus nabi yang lain. Dia gak bisa lepas kendali. Nah ini dia. Kita harus belajar dari Elia. Belajar lepaskan kendali. Tulis di live chat, ayo yang belum. Lepaskan kendali. Artinya apa? Belajar untuk let go. Ada hal-hal yang bukan bagian kita. Apa yang bukan bagian kita? Besok bukan bagian kita. Besok itu bagiannya Tuhan. Bagian kita ngelakuin yang terbaik buat hari ini. Nabur yang baik buat hari ini. Untuk ke depan, untuk besok. Kita kadang-kadang gak bisa ngelepasin kendali tentang besok. Kita lupa nabur hari ini. Seperti firman Tuhan berkata bahwa ada petani yang gak berhasil. Kenapa? Karena dia selalu nunggu dan dia selalu lihat, aduh anginnya kencang mau hujan. Wah gak usah nabur deh. Dan sampai kapanpun dia gak nabur. Nah begitu juga dengan kita. Kadang-kadang, saya bilang kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Dalam kehidupan saudara dan saya kita terlalu megang kendali semuanya. Sampai esok hari aja kita pikirin terus. Dengerin saya baik-baik, saudara yang saya kasihi di acara Selah. Lepaskan kendali tentang hari esok. Sebab hari esok itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan kita kalau kasih hari esok penuh harapan dan damai sejahtera. Tapi kalau di pikiran kita hari esok selalu buruk. Jadi lepasin itu kendalinya. Percayalah di waktu yang tepat. Nah seperti lagu ini. Habis ini kita nyanyi sekali lagi terus kita doa. Di waktu Tuhan yang tepat, Tuhan jadiin semua. Jangan terlalu mikirin terlalu banyak tentang besok. Lepas kendali, lepas kendali. Serahkan sama Yesus, ada lagu itu. Serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Nah serahkan. Apa artinya serahkan? Kita lepas kendali hidup kita. Kita udah bilang sama Tuhan, Tuhan aku lakuin yang aku bisa. Saya lakuin the best that I can. But the rest is up to you. Saya lakuin yang terbaik yang saya bisa, tapi besok urusan Tuhan. Karena dia Alfa dan Omega. Saudara kan masih Omikron. Saudara sakit, masih Omikron. Dia udah Omega saudara. Ada yang kena Delta, masih Delta. Dia udah Omega. Dia udah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu hari esok itu miliknya dia. Hari ini yang lagi sakit, lagi khawatir, lagi takut, di PHK, gak punya uang. Lepaskan kendali. Biar Tuhan yang atur. Di waktu Tuhan yang tepat, dia jadikan semua indah pada waktunya. Tulis di live chat, indah pada waktunya. Dan berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang mau dengan saya lepas kendali, ayo sama-sama dengan saya katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Yes. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Come on. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan bukan melihat Dia jadikan. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Kau yang jadikan semuanya. Hamba mau berdoa buat jemaat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Amin. Yang punya masalah Tuhan buka jalannya, sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Hari ini kami percaya lewat acara Sela, mujizat Tuhan terjadi. Ada kekuatan baru, mujizat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami percaya Tuhan Yesus selalu baik, apapun yang terjadi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami percaya hari ini penyembahan kami tidak sia-sia, tapi penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan, biar berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati setiap jemaat di dalam usaha, pekerjaan, studi, sekolah, bisnis, perjodohan, pernikahan saudara. Apapun yang saudara lakukan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan.